lek. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal mas'alatul ula, adapun utawi masalah yang pertama. Masalah pertama yaitu tadi makmum masuk sholat, imamnya itu turun ke ruku'. Itu hukumnya bagaimana? Fa inna fiha, maka sesungguhnya ikut di dalam mas'alatul ula salah satu akwalin utawi apa? Salah satu akwalin apa tiga pendapat. Ahadua utawi salah satunya salasa. Wa huwa utawi ahad. Iku alladzi iku pendapat alaihi kang iku ing ngatasi alladzi al-jumhur utawi kebanyakan ulama. Iku anau iku sesungguhnya makmum idza adroka iku ketika menemui sapa makmum al imama ing imam qabla ayyarfa'a sebelum bangun sapa atau sebelum mengangkat sapa imam rasahu ing kepalanya imam minar ruku'i dari rukuk wa raka'a dan rukuk sapa makmum mahu bersama imam fahuwa maka utawi makmum mudrikun iku orang yang menemui lirrokaati pada satu rokaat. Walaysa dan tidak ada alaihi iku atas makmum qadauha apa mengqadai atau mengulangi rokaat. Wa ulai utawi demikian utawi inilah ulama. Ikhtalafu iku berbeda pendapat sapa ulama. Hal min syuruti hadzal dahili. Apakah itu hal min syarti hadzal dahili? Apakah itu syaratnya orang yang masuk ini? Ayyukabbiro utawi enta takbir sapa dahil takbirata ini dengan dua takbir takbiratul ihrami rupane takbiratul ihram wa takbiratan dan takbir li ruku'i untuk rukuk ayujihi atau mencukupi hu ing dahil apa takbiratul ruku'i apa takbir rukuk tok wa in kanat dan apabila ada apa takbir rukuk tujihi iku mencukupi apa takbir rukuk hu ing dahil fal min syartiyah maka apakah iku dari syaratnya takbir rukuk ayan wiya utawi yen to niat sapa dahil dia dengan takbir rukuk takbiratul ihrami ing takbiratul ihram amlaisa apakah amlaisa atau tidak ada apa dalika apa demikian itu ayan wiya min syartiha iku dari syaratnya takbir rukuk. Faqala maka berpendapat sapa ba'dhum sebagian ulama bal takbiratun tetapi utawi takbir wahidatun yang satu tujiu iku bisa mencukupi apa takbir wahidah hu ing makmum idana wa ketika niat sapa dahil dia dengan takbir wahidah takbiratul iftitahi ing takbir pembuka atau takbiratul ihram wa wa madhab iku madhabu Malikin iku madhab Imam Malik wa Syafi'i dan madhabnya Imam Syafi'i wal ikhtiyaru utawi perkara yang bagus indahu menurut Malik dan Imam Syafi'i iku takbiratane iku dua takbir. Masalah pertama, masalah pertama ini menerangkan tadi ketika orang itu masuk dalam sholat dan imamnya itu turun mau rukuk. Maka di situ ada tiga pendapat. Yang pertama yaitu adwa wa huwa alladzi alaihi al-jumhur. Yang pertama ini pendapatnya kebanyakan ulama. Yaitu apa? Annahu idza adraka al-imam qabla ayyarfa'a ra'sahu minar ruku' wa raka'a ma'hu fa huwa mudrikun li rakaati. Apabila makmum menemui imam dalam rukuknya imam sebelum imam tersebut mengangkat kepalanya dari rukuk dan makmum bisa rukuk bersama-sama dengan imam
maka di situ dihitung satu rakaat. Jadi ana wong salat jamaah, ada orang salat jamaah baru datang imame rukuk. Maro terus dia takbir terus melok rukuk, menangi nggih. Menemui rukuk bersama imam, maka itu dihitung ikut satu rakaat. Kalau enggak menemui rukuk bersama imam, maka tidak dihitung satu rakaat. Intinya gitu. Ada orang datang sholat, imamnya sudah rukuk, terus malu takbir terus rukuk. Saat dia itu turun rukuk, imamnya itu sudah ngangkat kepala, maka kan dia dihitung enggak menemui rukuknya imam. Maka bagaimana? Nanti setelah imamnya salam harus nambah satu rakaat. Kenapa? Yang pertama tadi tidak dihitung. Alasannya apa? Tidak menemui rukuk bersama imam. Paham? Walaysa alaihi qadauha. Qadauha itu mengulangi, nggih. Jadi ketika dia itu bisa bersama rukuk dengan imam, walaysa alaihi qadauha, maka dia tidak usah mengqadha satu rakaat tadi. Wa ulai ihtalafu hal min syarti hadza dahil ayukabbira takbirataini takbiratal lil ihrami wa takbiratal rukuk. Terus permasalahan ini itu ada perbedaan di antara ulama. Jadi kan sudah clear nggih, kayak gitu prakteknya nggih. Untuk orang yang makmum yang baru datang ini itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah dia itu harus takbir dengan dua takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir rukuk nggih, atau cukup dia itu satu takbir cuma takbir rukuk tok. Ya Allahu Akbar langsung rukuk. Wa in kana tujihi fal min syartiya ayan wiya biya takbiratul ihrami am laisa dzalika min syartiya. Dan kedua, apabila cukup satu takbir rukuk tok, itu apakah dia itu disyaratkan niat takbiratul ihram atau tidak? Kalau takbirnya itu dua kali, berarti kan bisa dipisahkan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir rukuk. Ketika ada ulama yang mengatakan cukup takbir satu kali yaitu takbir rukuk, nggih. Apakah takbir rukuk itu ketika takbir rukuk itu disyaratkan niat takbiratul ihram atau tidak? Faqala badum bal takbiratun wahidatun tuji idza nawa biya takbiratul iftitah. Cukup satu takbiran ketika rukuk. Ya, berarti Allahu Akbar langsung rukuk. Iku cukup, tapi dengan syarat niat takbiratul ihram. Wa huwa madzhabu Malikin wa Syafi'i, dan ini merupakan madzhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wal ikhtiyaru indahum takbiratani, tapi yang lebih bagus menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu dilakukan dengan dua takbir. Supaya apa? Ada pembedanya antara takbiratul ihram dan takbiratul rukuk dan takbir rukuk. Waqala dan berpendapat sapa kaum la buddha wajib min takbirataini dari dua takbir. Dan ulama lain berpendapat bahwa wajib dua takbir. Waqala dan berpendapat sapa kaum atau ulama tuji mencukupi apa wahidatun apa satu takbir. Wa illam yanwi, walaupun tidak niat sapa wong dia dengan takbir wahidah takbiratul iftitahi ing takbiratul ihram. Ada satu ulama yang berpendapat lagi cukup satu takbir saja, yaitu takbir rukuk, walaupun dia itu tidak niat takbiratul ihram. Wa qaulu sani utai pendapat asani yang nomor 2, iku anau iku punya kelakuan idaroka iku ketika rukuk sopal imam fakot fatadhu, maka sungguh ketinggalan hu ing makmum apa rakaatu apa sarokat. Wa anau dan sunya makmum iku la yudriku iku tidak menemui sapa makmum hu ing rakaat malam yudrik hu
selama tidak menemui sapa makmum ing imam iman hale orang yang berdiri. Wa wa taqaul iku mansubun iku dinisbatkan ila Abi Hurairah pada Abi Hurairah. Pendapat yang kedua yaitu ketika imam itu rukuk maka bagi makmum sudah ketinggalan satu rakaat. Wa annahu la yutriga malam yutrigu iman. Yaitu ini pendapat yang kedua itu pendapat dari yang pertama tadi kan kalau menemui rukuknya imam berarti dianggap menemui satu rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika imam itu sudah rukuk maka satu rakaat sudah lewat. Nah, pendapat ini didasari selama orang itu tidak menemui saat imam masih berdiri. Selama makmum itu tidak menemui imam saat imam itu masih berdiri, maka sudah dianggap dia itu ketinggalan satu rakaat. Pendapat ini dinisbatkan atau merupakan pendapatnya Abi Hurairah. Nggih, itu pendapat yang kedua. Nggih. Pendapat pertama, kalau menemui rukuk dianggap menemui satu rakaat. Pendapat kedua, harus menemui saat imam masih berdiri. Kalau sudah rukuk berarti dianggap tidak menemui satu rakaat. Wal qaulu te pendapat asal yang nomor 3, iku ana iku sunya kelakuan. Idan taha. Ketika sampai sapa makmum ila shafil akhiri pada shaf al akhiri yang akhir. Waqat rafa'ah dan telah mengangkat sapa al imam rasahu ing kepalanya imam. Walam yarfa dan tidak mengangkat sapa badum sapa sebagiannya makmum. Fa adraka maka menemui sapa makmum dzalika ing demikian itu walam yarfa. Fa adraka maka menemui sapa makmum ing satu rakaat. Fa adraka maka menemui sapa makmum dzalika ing demikian itu walam yarfa. Anau sunya kelakuan yuji iku menemui sapa yuji iku mencukupi apa idanta ila shafil akhir hu ing makmum. Pendapat yang nomor 3, dia itu datang di shaf yang paling akhir. Saat datang imamnya itu sudah mengangkat kepalanya, tapi makmum itu belum mengangkat kepalanya. Terus dia itu takbiratul ihram atau langsung ikut, maka dianggap dia itu menemui satu rakaat. Nggih. Iki pendapat yang nomor 3. Li'anna ba'dhum karena sesungguhnya sebagian makmum a'immatun iku merupakan menjadi imam li ba'din untuk sebagian yang lain. Karena makmum itu dianggap merupakan sebagian makmum itu merupakan imam bagi makmum yang lain. Wabi dan dengan pendapat yujihi qala berpendapat supaya Asy-Syafi'i supaya Imam Asy-Syafi'i. Tadi ada 3 pendapat nggih. Ketika menemui satu rakaat itu. Pendapat pertama saya ulangi, pendapat pertama makmum datang, imam sudah rukuk. Kalau dia itu menemui bersama imam di dalam rukuknya, maka dianggap menemui satu rakaat. Kalau tidak, maka tidak. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Malik. Pendapat yang nomor 2 yaitu pendapatnya Abi Hurairah, dinisbatkan kepada Abi Hurairah, yang mana berpendapat makmum harus bersama imam saat berdiri. Belum kok rukuk. Ketika sudah rukuk, maka sudah dianggap tidak bisa menemui satu rakaat. Yang nomor 3 yaitu apabila makmum datang dan imam sudah bangun dari rukuk. Terus makmum yang lain itu belum mengangkat kepalanya dari rukuk, alias masih dalam keadaan rukuk. Kemudian dia langsung ikut rukuk, maka dianggap mendapatkan satu rakaat. Karena apa? Sebagian makmum itu merupakan imam bagi sebagian makmum yang lain. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i.
Wa sababu hadzal khilafi utawi sebab inilah perbedaan pendapat. Iku taraddudu ismi rakaati, iku mider-midere nama satu rakaat. Baina ayatullah. En dalam antaranya yang to nuduhake apa ismur rakaah alal fi'li atas pekerjaan nafsi ya kananen fi'li. Alladzi kang huwa kang utawi fi'li iku al hinau iku merkungkung fakot saja. Au alal inhinai atau atas inhina atau merkungkung wal wuqufi dan napa niku diam ma'an hale bersamaan. Wadzalika utai demikian itu ismu rakaah. Iku anahu iku sesungguhnya kelakuan. Qala iku berkata sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka minas sholati rakaatan faqad adraka as-sholata. Man utai barang siapa iku adraka iku menemui sapa man minas sholati dari salat rakaatan ing satu rakaat faqad adraka maka telah menemui sapa man as-sholata ing salat jamaah. Qala berkata sapa Ibnul Mundir sabata tetap apa dalika apa demikian itu hadis an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman maka utawi ulama karena iku ada apa ismu rakaati apa nama rakaat nama ar-rakaah nggih yang toliku iku terucapkan apa ismu rakaah indahu menurut man alal qiyami atas berdiri wal inhinai dan merkungkung rukuk man hale bersamaan. Ola maka berpendapat sapa man idza fatahu ketika ketinggalan hu ing wong utawa ing makmum apa qiyamul imami apa berdirinya imam faqat fatathu maka telah ketinggalan hu ing imam hu ing makmum apa rakaatu apa satu rakaat. Jadi kesemuanya itu perbedaannya sebab perbedaannya ulama itu yaitu masih mendefinisikan kata ar-rakaah rakaat nggih. Itu rakaat itu definisinya itu apa? Ayatullah alal fi'li nafsi alladzi wa al-hinna faqat au alal hinna wal wuqufi ma'an. Wal wuqufi mau dudu anu ya, dudu meneng ya, berdiri. Wal wuqufi ma'an. Jadi rakaah, kata rakaah itu untuk orang yang rukuk. Nggih, satu rakaat itu ditujukan untuk rukuk atau untuk berdiri dan rukuk secara bersamaan. Karena apa? Karena ismu rakaah nggih, nama penyebutan kata rakaat nggih. Itu di dalam hadis Nabi man adraka minas sholati rakaatan. Kata rakaatan faqad adraka as-sholata. Menurut Ibnu Mundir mengatakan bahwa hadis tersebut memang dari Rasulullah. Lah, terus orang yang mengatakan bahwa nama rakaat itu diucapkan untuk sesuatu antara berdiri dan rukuk, nggih. Maka ulama tersebut atau orang tersebut berpendapat bahwa ketika ada makmum tidak menemui berdirinya imam dan cuma menemui rukuknya imam, maka dia itu dianggap tidak menemui satu rakaat bersama imam. Paham enggak? Jadi sebabnya itu cuma pada kata rakaat. Rakaat itu definisinya itu apa? Ketika rakaat itu didefinisikan sebagai rukuk, okay, atau didefinisikan sebagai campuran antara berdiri dan rukuk. Nah, ulama yang mengatakan bahwa rakaat itu merupakan kombinasi, okay, atau campuran antara berdiri dan rukuk, ketika ada makmum yang tidak
menemui berdirinya imam, maka sudah dianggap tidak menemui satu rakaat bersama imam atau alias terlambat. Ngoten. Waman utawi ulama karena iku ada apa ismu rakaati apa nama rakaat yang toliku iku terucapkan apa ismu rakaat indau menurut man alal inhinai atas merkungkung atau atas rukuk nafsi ya sendirinya inhina jala maka menjadikan sapa man idrokal inhinai ing menemui rukuk idrokan ing menemui lir rakaati pada satu rakaat. Jadi ulama yang mendefinisikan kata rakaat itu merupakan rukuk, nggih, rukuk. Maka ulama tersebut berpendapat bahwa apabila ada makmum menemui rukuknya imam, maka dia itu sudah dianggap menemui satu rakaat. Paham enggak? Jadi bedanya mengikut kata rakaat. Rakaat itu campuran antara berdiri dan rukuk, atau rakaat itu cuma rukuk tok. Definisi ini tok. Wal istiraku utawi istirak atau mustarak atau bersekutu atau bersama-sama. Mana istirak? Alladzi yang arada yang datang apa istirak lihadzal ismi mara kepada inilah nama inama wa iku sesungguhnya utawi istirak min qibali taraddudi iku dari arah miter-mitere istirak bainal makna lugawi di antara makna lugawi wal makna syar'i dan makna syar'i. Jadi kata istirak perbedaannya itu rakaat itu menggunakan makna lugawi atau makna syar'i. Wadzalika utai demikian itu taraddudu bainal makna lugawi wal makna syar'i iku anna ismal rakaati iku sesungguhnya nama rakaat nggih iku yang toliku iku terucapkan apa isma rakaati fi qouli sallallahu alaihi wasallam di dalam dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rakaatan ala rakaati asyariyata man utai barang siapa iku adraka menemui sapa man rakaatan ing satu rakaat iku diarahkan ala rakaati atas rakaat asyariyat yang bersifat syariat. Jadi barang siapa yang menemui satu rakaat, kata rakaat tersebut dimaknai rakaat secara makna syariat, bukan makna lugawi, bukan makna secara bahasa. Nggih. Makna syariat dan makna bahasa sampean paham kan? Nggih. Kaya siam nggih. Secara makna bahasa napa? Imsak. Sampean poso. Terus engko kok mangan sampean? Iya. Poso lugawi. Ya. Poso lugawi. Imsak kan. Ya. Dalam makna syar'i enggak. Begitu juga rakaat. Rakaat itu memiliki makna lugawi juga memiliki makna syariat. Walam yadhab dan tidak berpendapat madhabal ahidi ing madhabnya ulama yang mengambil bibadima dengan sebagian perkara tadulu yang menunjukkan ali atas ma apa ala asma apa beberapa nama. Qala maka berkata sepaman la buddha wajib ayudroka apa ayudrika apa yang telah menemui sapa makmum mal imami bersama dengan imam as-salasatal ahwali ing tiga keadaan ani mengendaki sapa saya al qiyama ing berdiri wal inhinaa dan rukuk atau merkungkung wasujud dan sujud. Ketika rakaat itu dimaknai syariat secara makna syar'i nggih
secara makna syar'i, maka makmum harus menemui imam dalam 3 hal. 1, keadaan berdiri, rukuk dan sujud. Itu makna rakaat. Kenapa? Makna rakaat berarti 1 rakaat. Nggih. Nah di mana rakaat secara lugawi ya rukuk. Dari rakaat dari kata rukuk. Nggih. Mana lugawinya ya rukuk tok. Ketika makmum kok menemui imam dalam keadaan rukuk, maka sudah dianggap menemui 1 rakaat. Karena apa? Mengambil apa? Makna lugawi. Kalau mengambil makna syariat, maka harus imam itu harus bersama, makmum itu harus bersama imam dalam 3 hal. Berdirinya imam, rukuknya imam, dan sujudnya imam. Wayah tamilu dan memper-memper atau mirip. Ayakuna apa yang tak ada sopoman orang, daba yang berpendapat sopoman, ila iktibaril inhinai, pada menganggap rukuk atau merkungkung fakot saja. Ayakuna ingin tak ada sopoman iku itabara iku menganggap sopoman aksaroma yang lebih banyak-banyaknya perkara ya dulu yang menunjukkan ali atas ma opol ismu opo nama hauna di dalam inilah tempat. Lianna man karena sesungguhnya orang adroka yang menemui sopoman al inhinaa ing merkungkung atau rukuk, fakot adroka maka sungguh telah menemukan sopoman minda dari rokaat juz aini ing 2 bagian. Waman jadi gini. Dan ada kemungkinan orang yang berpendapat menganggap bahwa orang yang menemui rukuk menemui rukuk saja, maka dia itu mengungkapkan berarti dia itu mendapatkan menemui imam 2/3 dari rakaat, lebih banyak dari apa yang telah ditunjukkan nama rakaat. Jadi nama rakaat tadi kan untuk 3 hal, berdiri, rukuk dan sujud. Ketika orang yang atau ulama yang berpendapat bahwa ketika orang makmum itu menemui rukuknya imam, berarti dia akan menemui 2/3 dari 1 rakaat, maka dianggap menemui 1 rakaat. Ini pendapat yang kayak gitu juga ada. Li'anna man adroka lehina fakot adroka minha dari rakaat juz ini yang 2 bagian. Mendapat menemui 2 bagian. Waman utawi ulama fatahu iku kepotan atau ketinggalan ing man apa lehinau al inhinau apa rukuk innama adroka maka sesungguhnya menemui sapa man minha dari rakaat juz'an ing bagian wahidan yang 1 fakot saja. Terus ulama yang mengatakan bahwa makmum itu dianggap dan waman fatahu alaihinna innama adraka minna juz'an wahidan fakot. Dan orang yang ketinggalan rukuk berdiri enggak nemoni, rukuk enggak nemoni. Berdiri ketinggalan, rukuk ketinggalan. Maka dia itu sama juga menemui 1 bagian tok, yaitu sujud tok. Maka yang ketinggalan, yang hilang 2/3. Maka tidak dianggap 1 rakaat. Gitu kan. Kalau dia itu menemui 2/3-nya oleh rukuk, oleh sujud, berarti dia itu menemui 2/3, maka dianggap dia itu menemui 1 rakaat. Itu kalau ulama yang berpendapat mengkruskan banyak sedikitnya orang itu bersama dengan imam dalam kata rakaat, dalam kata rakaat, dalam kata rakaat secara mana syar'i. Fa'ala hadza maka atas inilah pendapat yakunu ada opal hilafu opo perbedaan
ailan iku kembali ila ikhtilafihim pada perbedaannya ulama fil ahdi di dalam mengambil bibadi dilalatil asma dengan sebagiannya perkara yang ditunjukkan nama au dikuliah atau dengan keseluruhannya asma. Jadi kembali ke pelajaran apa itu usul nggih. Usul yang sudah dipelajari itu kan ada makna lugawi, ada makna syar'i. Fal khilafu maka utai perbedaan yutasawaru iku bisa digambarkan, bisa ditemukan apa khilaf via di dalam asma minal wajah ini dari dua sisi atau dua arah jami'an hale sekabehane. Titik. Nggih, iku intinya kayak gitu. Jadi perbedaannya itu cuma pada lafal rakaat. Wa amaman adapun utawi ulama itabaro yang menganggap sapa man ruku aman ing rukuknya makmum fisofi di dalam ruku aman ing rukuknya orang fisofi di dalam sof minal makmumina dari beberapa makmum fali anna rakaata maka karena sesungguhnya rakaat minas sholati dari sholat qad tudofu ikut terkadang disandarkan apa rakaat ilal imami pada imam fakot saja. Waqat udhafu dan terkadang disandarkan apa rakaat ilal imami pada imam wal makmumi dan kepada makmum. Jadi ulama yang menganggap bahwa rukunya orang di dalam shaf dari makmum itu seperti rukunya imam. Tadi kan ada pendapat gitu kan, ya. Bahwa ketika imamnya itu sudah bangun dari ruku dan makmum masih dalam keadaan ruku, terus dia itu ikut ruku maka dianggap mengikuti sudah mendapatkan satu rakaat. Lah, ulama yang tersebut wa amman i'tabara ruku aman fis sofi minal makmum fali anna rakaata minasul. Iki alasane. Karena apa? Satu rakaat dari salat itu terkadang disandarkan kepada imam saja dan kadang juga disandarkan kepada imam dan makmum. Fasababul ikhtilafi utai sebab perbedaan wa ya sababul ikhtilaf equality malu iku member fi hadil idhofati di dalam inilah idhofah atau menyandarkan ani mengendaki sapa saya kalau qaulahu alaihi salatu wassalam ing dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai barang siapa iku adroka menemui sapa man rakaatan ing satu rakaat minas sholati dari salat wama utawi perkara ali kang iku atas ma'al jumhur utai kebanyakan ulama adaru iku lebih jelas wama itilafu madapun utai perbedaannya ulama fi hal tujzihi di dalam apakah mencukupi ing makmum takbiratun wahidatun apa takbir satu atau takbiratani atau dua takbir. Adapun perbedaan ulama di antara tadi nggih, ada makmum datang terus imam dalam keadaan ruku. Itu kok ada yang mengatakan salah satu pendapat mengatakan harus dengan dua takbir. Ada yang boleh cuma dengan satu takbir. Ani mengendaki sapa saya al makmuma ing makmum idza tahala ketika masuk sapa makmum fi sholati di dalam salat wal imamu hale utai imam raqiun iku orang yang ruku fasababu maka utai sebabnya perbedaan hal min syarti takbiratul ihram apakah itu syarat takbiratul ihram ayatia utawi yento datang sapa makmum dia dengan takbiratul ihram waqifan hale berdiri amla atau tidak faman maka utai barang siapa ro'a iku berpendapat sepaman anna min syartiyah sesungguhnya iku dari syaratnya takbiratul ihram al maudhi'ah apa tempat alladzi yang tuf'alu yang dikerjakan apa takbiratul ihram fi di dalam alati ta'alluqon dengan berhubungan bil fi'li dengan pekerjaannya Kanjeng Nabi akni mengendaki sapa ingsun
fi'lahu ing pekerjaannya kain Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana dan ada sapa man yara iku berpendapat sapa man anna takbira ing sesungguhnya takbir kullahu ya keseluruhan takbir iku fardun iku fardu qala maka berpendapat sapa man la budda wajib min takbirataini dari dua takbir. Jadi ulama yang mengatakan bahwa di situ pekerjaan di dalam sholat nggih pekerjaan di dalam sholat itu merupakan pekerjaan mengikuti pekerjaannya Rasulullah, maka ulama tersebut mewajibkan harus dua takbir. Karena Rasulullah itu kalau sholat ya ono takbiratul ihram, ono takbir rukuk. Maka ulama tersebut mewajibkan takbir dua kali. Wa man utai ulama ro'ah ku berpendapat sapa man anausnya kelakuan laisa iku tidak ada min syartiya iku dari syaratnya takbiratul ihram al maudi'u apa tempat ta'alukon karena berhubungan diumumi qauli sallallahu alaihi wasallam wa tahrimuha utawi takbiratul ihramnya salat iku at-takbiru tahrim wa kana dan ada indau iku menurut man apa anna takbiratul ihram apa sesungguhnya takbiratul ihram ya takbiratul ihram faqat saja iku al fardu iku fardu qala maka berkata sapa man yuji mencukupi ing man ayati apa yen to mendatangi sapa man dia dengan takbiratul ihram wahda halis sendirinya takbiratul ihram. Adapun ulama yang berpendapat bahwa tidak disyaratkan takbiratul ihram itu membutuhkan tempat nggih. Jadi yang pertama kayak gitu keterangannya. Bahwa takbiratul ihram harus ada tempatnya sendiri, takbir rukuk harus ada tempatnya sendiri, maka dia itu wajib dua takbir. Pendapat yang kedua, bahwa takbiratul ihram yang mengatakan bahwa takbiratul ihram itu tidak disyaratkan harus mempunyai tempat sendiri. Karena apa? Di sini dihubungkan dengan umumnya hadisnya Rasulullah wa takrim wa iku at-takbir. Takbiratul ihramnya salat ku cuma takbir ngono. Dan ulama tersebut berpendapat bahwa sesungguhnya takbiratul ihram iku ya fardu cuma enggak ada tempat. Oke, takbiratul ihram sing penting niat ya ono takbiratul ihram. Maka cukup baginya cuma takbir satu kali. Wa man ada penutawi ulama aja yang memperbolehkan sapa man ayat ya. Apa yen to mendatangi sapa man bi takbiratin wahidatin dengan satu takbir, walam yanwi dan tidak niat sapa makmum atau man dia dengan takbiratul ihram, dia dengan takbir wahidah takbiratul ihram yang takbir ihram, fakila maka diucapkan apa niku? Tulisannya apa? Ya. Yubni maka mendasari sopaman ala madhabiman atas pendapatnya ulama yaro yang berpendapat sopaman anna takbiratul ihram yang sesungguhnya takbiratul ihram laisat iku tidak ada apa takbiratul ihram bi fardin iku dengan hukumnya fardu. Jadi ini juga dikuatkan dengan pendapatnya ulama yang memperbolehkan bahwa cuma mendatangi satu takbir, jadi langsung takbir siji langsung rukuk nggih, maka dan tidak usah niat takbiratul ihram, maka ulama tersebut mendasari dengan madhabnya ulama yang mengatakan bahwa takbiratul ihram itu hukumnya tidak fardu, tidak wajib. Wakilah dan diucapkan innama yabni dan sesungguhnya mendasari sopaman ala madhabiman atas madhabnya orang yujawizu yang memperbolehkan sopaman takhiro niyatis sholati yang mengakhirkan niat sholat an takbiratul ihrami dari takbiratul ihram. Juga ulama tersebut bertendensi pada madhabnya ulama yang memperbolehkan mengakhirkan niat sholat dari takbiratul ihram. Kali anau karena sunya kelakuan laisa iku tidak ada apa makna ayan dia apa maknanya yento niat sapa wong takbiratul ihram ing takbiratul ihram takbiratul ihrami ing takbiratul ihram illa
muqarinatan niyati, kecuali bersamaannya niat lidukuli untuk masuk fi sholati dalam salat. Li'anna takbiratul ihrami, karena sunat takbiratul ihram apa terus yo? La iku kedua takbiratul ihram wasfani utai dua sifat. An niyatu rupane niat, al muqarinatu yang dibersamakan, wal awaliyatu dan sifat yang menjadi dahulu atau didahulukan. Ani mengendaki sapa saya wuku'aha ing terjadinya takbiratul ihram fi awali sholati di dalam permulaan salat. Paman maka utai ulama istaroto iku mensyaratkan sapa man al wasfaini ing dua sifat, kala maka berpendapat sapa man la budda wajib minan niyati dari niat al muqarinati yang bersamaan. Waman utai barang siapa iktafa iku menganggap cukup sapa man bisifatil wahidati dengan satu sifat, iktafa maka cukup menganggap cukup sapa man bitakbiratin wahidatin dengan satu takbir. Wa illam tuqarrinha walaupun tidak bersamaan hu ing takbirah apa niyatuni niat. Jadi intine kaya ngono nggih. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.